Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Karina Desi Sabarahmita. Saya dari kelas 2023B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori mimetik dan penerapannya dalam sebuah karya sastra. Jika kita berbicara tentang teori mimetik, kita tidak dapat terlepas dari pengaruh dua orang filsuf besar yang berasal dari Yunani, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato menganggap bahwa karya seni berada di bawah kenyataan, karena hanya berupa hasil tiruan dari tiruan yang ada di pikiran manusia yang berasalkan atau yang meniru kenyataan. Sementara Aristoteles, murid dari Plato, berbeda pendapat. Aristoteles menganggap bahwa karya seni berada di atas kenyataan, karena karya seni itu merupakan katalisator untuk mensucikan jiwa manusia. Pendekatan mimetik ini digunakan karena sesuai dengan sumber data yang membangun realitas sastra sesuai dengan kenyataan dunia. Saya akan mengkaji pendekatan mimetik ini terhadap karya sastra berupa cerpen yang berjudul Seragam karya Bapak Aris Kurniawan Basuki, yang meliputi yang pertama, fenomena sosial yang ada di dalam cerpen Seragam karya Bapak Aris Kurniawan Basuki. Cerpen Seragam karya Bapak Aris Kurniawan Basuki ini banyak mengandung fenomena sosial yang meliputi yang pertama adalah persahabatan masa sekolah. Cerpen Seragam ini sangat menarik karena cerpen ini mengisahkan tentang sebuah persahabatan yang terjadi di dalam sekolah, dan itu biasanya terjadi pada siswa-siswa sekolah. Pengarang mencoba menunjukkan realitas yang memang ada dalam cerpennya, bahwa anak-anak sekolah memiliki kegiatan rutin di hari Senin pagi, yaitu melaksanakan upacara bendera. Pada umumnya, anak-anak masa sekolah saling menjalin persahabatan antara satu dengan yang lainnya. Persahabatan itu dibangun betul-betul dari hati tanpa memandang status sosial. Yang kedua, pengorbanan dalam persahabatan. Pengarang mengajak pembaca pada kehidupan masa kecil tokoh cerita, di mana yang menceritakan tentang persahabatan antara tokoh aku yang berasal dari keluarga yang berada dengan tokoh dia yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tokoh dia sedari kecil sudah terbiasa mencari uang dengan mencari jangkrik saat menjelang malam, kemudian dijual. Pada suatu hari, tokoh aku tetap nekat untuk ikut mencari jangkrik, dan sahabatnya tidak tega untuk menolaknya. Lalu, mereka akhirnya pergi untuk mencari jangkrik bersama, yang dipimpin oleh tokoh dia yang menggunakan seragam coklat pramuka yang dikenakan sedari pagi, karena tokoh dia tidak memiliki banyak baju. Ketika sedang mencari jangkrik, akibat ulah angin yang berubah, mengakibatkan obor yang dibawa oleh tokoh aku tak terduga mengenai punggungnya, yang mengakibatkan punggungnya terbakar, dan tokoh dia segera menyuruh tokoh aku untuk berguling untuk memadamkan api yang ada di punggungnya. Tokoh dia juga melepaskan seragam coklatnya untuk menyabet api yang ada di punggung sahabatnya. Pengorbanan yang dilakukan oleh tokoh dia didasari oleh rasa peduli terhadap sahabatnya. Nah, di situ, pengarang mencoba menunjukkan tentang realitas kenyataan yang ada pada dunia nyata. Yang ketiga adalah ketulusan dalam persahabatan. Di dalam cerpen ini, seorang anak yang masih kecil dalam keadaan yang mencekam berusaha menyelamatkan sahabatnya dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap sahabatnya. Sehingga tokoh dia kehilangan seragam coklatnya dan hampir tidak sekolah selama sebulan karena tidak dapat membeli penggantinya. Pengarang menunjukkan bahwa untuk bertanggung jawab
Menolong sahabatnya, seseorang telah kehilangan barang satu-satunya. Nah, hal itu sesuai dengan kehidupan nyata. Dan hal itu sering kita jumpai pada kehidupan nyata yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, yaitu hubungan antara fenomena sosial yang ada di dalam karya sastra, yaitu di dalam cerpen seragam ini dengan fenomena sosial yang ada di kehidupan nyata. Cerpen seragam ini banyak mengandung fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam kehidupan nyata, yang meliputi yang pertama adalah persahabatan masa sekolah. Persahabatan yang digambarkan pengarang di dalam cerpen ini tidak hanya terjadi pada karya sastra, melainkan banyak terjadi juga pada dunia-dunia nyata. Penggambaran cerita persahabatan yang ada dalam cerpen ini dilewati dengan hal yang sama yang terjadi pada kehidupan nyata. Tidak dapat dipungkiri, di dalam karya sastra, pengarang menyodorkan imajinasinya yang berasal dari penginderanya. Hasil dari penginderaan itulah yang berhubungan dengan teori mimetik. Oleh karena itu, pembaca dapat mengetahui bahwa peniruan yang dilakukan oleh Bapak Aris Kurniawan Basuki ini yaitu berasal dari pemikirannya sendiri atau berdasarkan dari kisah-kisah kehidupan di dunia nyata. Dan teori mimetik ini tidak hanya melihat peniruan dari pengalaman pengarang secara langsung, bisa juga dari penginderaan pengarang tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, yaitu pengorbanan dalam persahabatan. Pengorbanan ini tidak hanya terjadi di dalam karya sastra, melainkan banyak terjadi di dalam dunia nyata. Contohnya, tolong-menolong. Yang ketiga adalah ketulusan dalam persahabatan. Ketulusan dalam persahabatan ini banyak terjadi pada anak-anak masa sekolah. Nah, jadi akhir dari cerpen seragam karya Bapak Aris Kurniawan Basuki ini banyak menceritakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat. Orang melihat bahwa di kehidupan nyata banyak saudara yang menyusahkan saudaranya sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan teori mimetik di dalam cerpen seragam karya Bapak Aris Kurniawan Basuki. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.